Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Wania Sikumbang. Oke, kita akan lanjutkan tentang apexoracle.com. Nanti di video kali ini saya akan mengambil beberapa dokumentasi big project dari mahasiswa saya tentang apexoracle.com. Ya, kita semua sudah tahu ya bahwa Apex Oracle merupakan sebuah layanan terbaru dari Oracle. Nah, ini platform pengembangan aplikasi berkode rendah yang terkelola sepenuhnya untuk membangun dan menerapkan aplikasi berbasis data modern, aman, pasti ya. Kemudian digunakan pada platform Oracle Cloud gitu ya. Banyak sekali bisnis-bisnis Asia sekarang yang sudah beralih ke Oracle. Nah, tentunya dengan kehadiran Oracle Apex ini akan membantu para database administrator atau DBA dalam mengelola data-data mereka. Nah, kita akan menggunakan apexoracle.com. Nanti silakan buka websitenya di apexoracle.com. Nanti ada tampilan app builder, skill workshop, team development, kemudian galeri. Ada beberapa video dari mahasiswa saya ya, bagaimana cara membangun aplikasi database, mulai dari membentuk database-nya, kemudian diintegrasikan dengan aplikasi atau sistemnya, dan semuanya itu bisa dilakukan langsung oleh apexoracle.com seperti itu. Oke, silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati dari kelas 2 Sistem Informasi B dengan NIM 2057301094. Kali ini saya akan mempresentasikan penjelasan tentang proyek BDL dengan judul Sistem Informasi Perpustakaan SMA. Adapun tujuan dari proyek Sistem Informasi Perpustakaan ini yaitu yang pertama menampilkan data siswa, yang kedua menampilkan data buku, yang ketiga menampilkan data peminjam, yang keempat menampilkan data pengunjung, kemudian menampilkan data pengguna, menampilkan data kelas, menampilkan data kategori buku, dan menampilkan sebaran lokasi tempat tinggal siswa. Dari proses penjelasan proyek ini, ada database diagram yang terbentuk melalui tabel-tabel yang telah saya lampirkan. Yang pertama terdiri dari tabel siswa, di mana tabel siswa ini memiliki atribut ID siswa dengan primary key-nya, dengan atribut-atribut lain seperti NIS, nama anggota, ID kelas, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, tahun masuk, blokir, password. Kemudian ada tabel buku dengan primary key-nya ID buku dan atribut lainnya. Lalu ada tabel peminjaman dengan ID peminjaman yaitu sebagai primary key, dan pada tabel peminjaman ini berelasi dengan tabel buku di mana ID bukunya menjadi foreign key dan atribut lainnya. Kemudian ada tabel user di mana primary key-nya yaitu user ID dengan atribut username, password, dan full name. Lalu ada tabel pengunjung di mana primary key-nya ada ID pengunjung dan atribut lainnya seperti nama, jenis kelamin, kelas, keperluan, kemudian pencariannya, saran, tanggal kunjungan, dan jam kunjungan. Serta ada dua tabel yaitu tabel kelas dan tabel kategori. Dengan tabel kelas ini primary key-nya yaitu ID kelas dan atribut nama kelas. Kemudian pada tabel kategori primary key-nya yaitu ID kategori dan atribut lainnya itu nama kategori. Oke, selanjutnya kita masuk ke demo project. Untuk masuk ke demo project, yang pertama kita akan masuk ke Apex Oracle. Kemudian kita login.
Nah, di sini untuk membuat aplikasinya kita gunakan App Builder. Nah, sebelumnya kita cek dulu kita membuat data table, di mana untuk membuat data table kita bisa menggunakan SQL command atau query dan juga bisa menggunakan object browser. Di sini saya sudah menggunakan object browser untuk membuat tabel-tabel. Kita bisa cek tabelnya yang sudah terbentuk di sini. Nah, di sini tabel-tabel yang sudah saya sebutkan dari database tadi terdiri dari tabel siswa, ada tabel buku, kemudian ada tabel peminjaman, tabel pengguna, pengunjung, kelas, kategori. Di sini akan saya gunakan dan tabel ini sudah saya create. Nah, untuk lebih memahami cara membuat tabel itu dengan klik di samping. Kita bisa klik create. Lalu kita mau buat apa? Kita mau buat tabel, maka klik tabel, create table. Kemudian kita berikan nama tabelnya. Misalnya kita buat nama buku 1. Buku 1. Lalu kita masukkan data bukunya, ID buku 1. Kemudian kita masukkan misalnya tipe data number, panjangnya 10. Lalu kita masukkan nama buku. Kemudian untuk melanjutkan kita klik next. Oh ya, nama bukunya kita klik tipe datanya, bar chart. Kemudian kita kasih panjangnya 25. Baru kita klik next. Lalu kita klik create primary key-nya dengan pilih populate by ada identif column. Maka kita pilih yang mau dijadikan primary key-nya itu ID buku. Lalu kita next kan. Kemudian kalau mau masukkan foreign key, kita bisa masukkan foreign key. Di sini lanjutkan saja. Lalu kita next kan sampai dia finish. Nah, setelah create table, maka buku 1 akan muncul di sini dengan data-datanya, yaitu kolomnya yang telah kita buat. Untuk memasukkan data, kita bisa klik data. Kemudian kita bisa insert row. Di sini kita misalnya masukkan data bukunya 1. Kemudian kita masukkan nama bukunya Bahasa Indonesia. Lalu kita create, maka akan terbentuk isi datanya. Untuk menambahkan lagi insert, kemudian untuk mengedit bisa gunakan ini. Kemudian kita bisa edit misalnya buku matematika. Maka kita klik apply change, maka nama bukunya berubah. Nah, begitulah untuk mengupload dan membuat table. Setelah table terbentuk dengan isinya, kita bisa menggunakan aplikasi App Builder untuk membuat aplikasinya. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan SMA. Kita bisa jalankan run. Nah, di sini pada saat dijalankan, maka dia akan meminta sign. Nah, sudah dimasukkan passwordnya. Kemudian kita sign. Lalu akan terbentuk data dari sistem informasi perpustakaan yang telah dibentuk. Nah, untuk membuat ini nanti akan saya jelaskan. Yang pertama kita cek dulu dari tabel sistem informasi perpustakaan SMA ini, menu utamanya terdiri dari menu utama, menu siswa, buku, jadwal peminjaman, grafik peminjaman, timeline, pengguna, pengunjung,
kelas, kategori, alamat anggota perpustakaan, dan administration. Nah, kita cek setiap data, klik menu siswa, maka akan muncul data siswa. Kemudian, ini diambil dari tabel siswa. Kemudian, klik menu buku, maka akan menampilkan data buku dengan atribut-atribut yang ada pada tabel buku. Kemudian kita klik jadwal peminjaman buku, maka akan muncul jadwal peminjaman buku, baik yang sudah dikembalikan maupun yang belum dikembalikan. Nah, kalau kita klik, maka akan lihat data bukunya. Data buku yang sudah kembali itu pada tanggal berapa. Kita juga bisa menggunakan yang minggu, data per minggu, kemudian data per hari, kemudian listnya. Nah, list data-datanya itu yang sudah kembali dan belum kembali, kita bisa lihat. Kemudian grafik peminjaman. Nah, pada grafik peminjaman ini adalah grafik antara buku dengan ID peminjamannya, di mana bentuknya ini sesuai dengan data peminjaman. Kemudian timeline kunjungan. Di sini timeline kunjungannya itu akan memunculkan data dari data pengunjung, tabel pengunjung, nama pengunjung, kemudian waktu dia mengunjungi kapan, kemudian tujuannya, dan lama waktu dia mengunjungi, atau lama waktu dia di sana itu membaca itu berapa jam atau berapa menit. Kemudian pada tabel pengguna ini adalah data pengguna, di mana pengguna ini sebagai member dari perpustakaan. Nah, ini datanya terdiri dari username, password, dan full name. Kemudian pengunjung. Pada tabel pengunjung ini juga terdapat dari data pengunjung, yaitu tabel pengunjung dengan atribut-atributnya seperti ID pengunjung, nama, jenis kelamin, kelas, tujuan kunjungan, carinya apa, kemudian tanggal kunjungan kapan, kemudian jam kunjungannya, dan saran. Seperti dari grafik timeline kunjungan juga, datanya ada di tabel pengunjung. Kemudian untuk kelas, ini terdiri dari data pada tabel kelas, yaitu terdiri dari ID kelas dan nama kelas. Selanjutnya, ada pada menu kategori, terdiri dari ID kategori dan nama kategori. Kategori ini adalah kategori yang ada pada buku. Kemudian alamat anggota perpustakaannya. Nah, alamat anggota perpustakaannya ini untuk mensinkronkan harus menggunakan longitude dan latitude. Nah, di sini saya masih proses pembuatan menggunakan map biasa, sehingga belum saya masukkan data tabel wilayahnya. Kemudian ini administration, di mana administration ini merupakan hasil dari configuration yang telah dipilih, yaitu seperti access control. Nanti akan saya jelaskan seperti pada tampilan berikut. Saya akan jelaskan bagaimana proses pembuatan app builder-nya. Caranya itu yang pertama, kita klik app builder, lalu kita klik create. Kemudian kita klik new application. Nah, pada new application, di sini kita bisa buat nama sistem informasi apa yang akan kita buat. Nah, ini misalnya seperti yang telah saya buat, sistem informasi perpustakaan SMA. Kemudian di sini ada menu-menunya yang telah tersedia. Yang pertama ada menu utama atau home, di mana kita bisa edit di sini dengan menggunakan appearance-nya itu. Kita gunakan ini. Kemudian kita bisa edit application icon-nya. Misalnya kita gunakan icon ini. Icon yang mana saja terserah. Misalnya icon ini. Lalu kita set application. Kemudian save change. Nah, ini kita klik edit. Misalnya kita kasih namanya dashboard.
Kemudian kita ikonnya tetap, kita save change, maka dia akan berubah. Nah, untuk menambahkan data menu, kita bisa klik add page, lalu kita bisa memilih. Misalnya kita mau menggunakan chart, kemudian chartnya itu misalnya tampilannya seperti ini, lalu kita masukkan nama chartnya misalnya grafik peminjaman. Kita klik dari tabel peminjaman. Kemudian kita masukkan kolom apa yang mau dimasukkan dari sini. Yang pertama yang akan ada yaitu misalnya tanggal pinjam, ID siswa, kemudian value kolomnya itu adalah ID pinjam. Ini saya coba-coba karena belum saya relasikan. Nah, mau dia rupanya. Oke. Kemudian kita masukkan tabel yang lain misalnya kalender. Kalender ini kita masukkan misalnya tanggal kembali buku. Kita masukkan ikonnya kalender, nggak perlu diganti, nggak apa-apa. Kita masukkan dari tabel peminjaman. Kemudian kita masukkan kolom apa yang mau dimasukkan, misalnya tanggal kembali dengan statusnya itu misalnya kita masukkan keterangan saja, di mana tanggalnya itu tanggal pinjamnya kapan dan tanggal kembalinya kapan. Kita masukkan atur waktunya yes. No juga tidak apa-apa. Di sini keterangan kita buat namanya waktu peminjaman. Oke, setelahnya boleh menggunakan ini. Time. Kita bisa search untuk pencarian gambar. Nah, misalnya bisa kita cari dengan kalender atau yang seperti ini, kita gunakan ini. Kemudian add page. Nah, kita bisa menambahkan seperti configuration yang tadi sebelumnya itu dengan filters. Nah, di sini pada tabel administration yang ada pada tabel mahasiswa pada aplikasi mahasiswa sebelumnya diambil dari filters ini. Kalau misalnya kita mau klik administration-nya ada about page sama access control, maka nanti pada administration-nya akan muncul. Nah, setelah ini kita tambahkan misalnya tabel siswa. Kita masukkan form. Inilah misalnya tabel data siswa. Kita namanya siswa. Kemudian data siswa. Kita select dari tabelnya. Data siswanya ini kita select, misalnya cari data siswa dari tabel siswa. Oke. Kita masukkan value-nya ini yang mau ditampilkan itu apa. Misalnya nama siswa, ID-nya saja, ID siswa, dengan value-nya ID peminjaman. Jadi siswa sama dia minjamnya berapa, jadinya nampak nanti. Oke. Kemudian ikonnya
Kita cari siswa, kita gunakan ini, kemudian add page. Nah, setelah terbentuk, kita bisa lihat di bawah. Kita create application. Kita akan menunggu. Nah, akan muncul seperti tampilan di bawah dari data global page, yaitu dashboardnya, kemudian grafik peminjaman, ini diambil dari tabel waktu peminjaman buku, kemudian ada siswa. Di sini juga ada time login page-nya, kemudian administration, ini configuration access control-nya dari yang tadi, kemudian manage user access dan sebagainya. Kita mulai dengan run application-nya, karena sudah kita create tadi, kita run. Maka dia akan, yang pertama itu adalah login. Nah, sistem informasi perpustakaan SMA dengan icon seperti ini, kita login. Nah, tampilannya akan muncul menu-menu seperti ini. Nah, dashboard, grafik peminjaman, waktu peminjaman buku, siswa, dan administration. Di mana kalau kita klik grafik peminjaman, maka akan menampilkan grafik peminjaman data siswa, di mana di sini adalah ID buku dan kemudian adalah ID siswa. Kemudian waktu peminjaman buku. Nah, ini waktu peminjamannya sesuai dengan kalendernya. Ada waktu today, waktu month, dan waktu list. Kita bisa lihat. Kemudian ada menu siswa, di mana ini adalah data siswanya. Nah, seperti tampilan data siswa pada chartnya ini. Kemudian kita bisa cek series group. Ini data chartnya, data siswanya. Kemudian ini dia tampilannya. Nah, seperti itu cara pembuatan aplikasi AppBuilder Sistem Informasi Perpustakaan. Demikian hasil presentasi dari project BDL saya. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan permohonan maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.